Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sobat online semuanya, siswa-siswi SMP kelas 8 semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu lagi di video materi pembelajaran bersama Ibu Alma. Oke. Sebelum kita lanjutkan video ini, jadi video ini adalah part 2 dari video materi tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas yang sudah saya share di minggu lalu. Di video kali ini kita akan membahas tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes. Itu adalah lanjutan dari materi tekanan untuk IPA kelas 8 SMP. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman dan penonton yang baru gabung di channel saya, jangan lupa subscribe. Oke, mari kita let's go. Hukum Archimedes berbunyi, sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas atau gaya Archimedes yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Dalam hukum Archimedes, kita mengenal 3 jenis benda berdasarkan posisinya, yaitu benda terapung apabila massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cair. Atau yang kedua adalah benda melayang apabila massa jenis benda sama dengan massa jenis zat cair. Dan yang ketiga adalah benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Mari kita perhatikan prinsip kerja kapal selam berikut ini. Bagaimana kapal selam dapat menyelam ke dalam laut, lalu mengapung kembali? Ikuti slide berikut. Untuk menyelam, tangki pemberat diisi dengan air laut sehingga massa jenis kapal selam bertambah. Sedangkan untuk mengapung kembali, air laut dikeluarkan dari tangki pemberat supaya massa jenis kapal selam berkurang dan massa jenis air laut menjadi lebih besar sehingga kapal selam dapat mengapung kembali. Baiklah, mari kita perhatikan contoh soal hukum Archimedes beserta penyelesaiannya berikut ini. Oke, soal yang pertama untuk hukum Archimedes. Sebuah benda dengan volume 0,5 meter kubik tercelup seluruhnya ke dalam zat cair. Berarti posisi benda seperti ini. Karena tercelup seluruhnya berarti posisi benda mungkin melayang, bisa juga tenggelam dengan volume 0,5. Massa jenis ke dalam zat cair, massa jenis zat cair sama dengan 1500 kg per meter kubik dengan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Berapakah gaya angkat benda tersebut? Berarti ketika benda ini dimasukkan ke zat cair, maka otomatis ada volume air yang akan berpindah dari posisi semula dikarenakan ada volume benda yang masuk ke dalam zat cair tersebut.
berapakah volume air yang dikeluarkan itu sama dengan gaya angkat dari zat cair tersebut, oleh karena adanya benda yang masuk ke dalam zat cair. Berlaku F sama dengan Rho G V. Rho adalah massa jenis dari zat cair, G gravitasi bumi, dan V adalah volume benda yang dimasukkan ke dalam zat cair tersebut. Jadi ini kita masukkan semua. 1500 kali 10 kali 0,5. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita eliminasi supaya mudah. 10 kali 0,5, ini kita kalikan dulu. Jadi sisa 5 ya, 5 kali 1500 sama dengan 7500 Newton. Jadi gaya angkat dari zat cair tersebut oleh karena berat benda yang masuk ke dalam zat cair sebesar 7500 Newton. Soal yang kedua, sebuah benda bermassa jenis 1200 kg per meter kubik terapung. Berarti sekarang saya gambar dulu. Ada sebuah benda terapung. Ini harus mengingat kembali di hukum Archimedes. Kalau benda itu terapung, berarti volume zat cair, massa jenis zat cair itu lebih besar daripada massa jenis benda. Seperti ini posisinya. Yang ini saya tulis A, berarti posisi yang A adalah volume benda yang berada di permukaan zat cair. Berarti yang di bawahnya ini adalah volume dari zat cairnya. Jadi Rho ini adalah 1200 adalah Rho zat cair 1200. Kemudian bagian A, bagian volume benda yang berada di permukaan zat cair, berarti itu adalah VA sama dengan 1/5 kali VB. Nah, ini yang harus kita ketahui. V total benda, kalau dia VA yang berada di permukaan itu 1,5, berarti V totalnya kan 5,5. Nah, berapakah VB, berapakah volume benda yang tenggelam di dalam zat cair ini? Berarti 5/5 dikurangi 1/5 sama dengan 4/5. Volume benda yang tercelup di dalam air sama dengan 4/5. Itu sama dengan volume zat cairnya. Sekarang kita gunakan rumus yang ini. Rho zat cair kali volume zat cair sama dengan Rho benda kali volume benda. Jadi kita sekarang menggunakan rumus yang ini. Oke, karena yang ditanyakan adalah massa jenis benda, berarti massa jenis benda tersebut sama dengan, tulis di sini, Rho benda sama dengan ini. Berarti ini di pembilang Rho kali V dibagi VB. Rho-nya 1200 kali 4/5 ini ya. V-nya adalah 4/5 kali VB dibagi VB. Ini ada variabel yang sama, kita eliminasi. Jadi ini 4800 dibagi 5 sama dengan jenis benda sama dengan 960 kg per meter kubik. Mari kita cek pembuktiannya. Benda terapung, Rho benda kurang dari Rho zat cair. Karena tadi Rho-nya zat cair 1200 dan Rho bendanya
9.600 berarti sesuai. Di sini rho bendanya 9.600, rho zat cairnya 1.200. Oke, sesuai ya, cocok. Oke, kita lanjutkan dengan hukum Pascal. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contoh yang pertama, mesin hidrolik pengangkat mobil. Biasa mungkin kalian lihat di tempat servis mobil atau tempat pencucian mobil. Jadi udara dengan tekanan tinggi masuk melalui pipa 1. Udara ini dimampatkan dalam tabung A. Tekanan udara yang tinggi ini diteruskan oleh minyak atau fluida ke penghisap A2, dan penghisap A2 akan menghasilkan gaya angkat yang besar sehingga mampu mengangkat beban mobil. Contoh penerapan hukum Pascal yang kedua pada rem hidrolik. Dan penerapan hukum Pascal yang ketiga pada dongkrak hidrolik. Oke, untuk soal hukum Pascal, saya akan gambar dulu soalnya. Piston kecil, piston besar. Di sini ada mobil. Berat mobil 5.000 Newton. Luas penampang besar 250 meter persegi. Luas penampang kecil 5. Oh, ini cm. Cm persegi, ini 5 cm persegi. Pertanyaannya, berapakah gaya 1? Jadi seperti diketahui untuk hukum Pascal berlaku tekanan itu kan rumusnya F per A. Karena di sini ada 2 piston atau ada 2 bagian dengan penampang kecil dan besar, maka gaya 1 ini dibagi luas penampang 1 sama dengan gaya 2 dibagi luas penampang 2. Sekarang kita masukkan ini. Karena pertanyaannya adalah F1, maka F1 sama dengan, ini ditaruh di pembilang, F2 kali A1 dibagi A2 sama dengan F2 nya 5.000 kali 5 dibagi 250. Kita eliminasi kalau dapat soal seperti ini supaya mudah. Kita eliminasi 5 dengan 25 berarti di sini 5. 5 ini kita eliminasi dengan ini, habis. Berarti tinggal 1000 dibagi 10. Sama dengan 100 Newton. Berarti gaya untuk menaikkan mobil sebesar 100 Newton. Nah, demikian tadi saya sudah menjelaskan tentang hukum Pascal dan hukum Archimedes, serta pemanfaatan kedua hukum fisika tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Kemudian untuk latihan soal juga sudah saya jelaskan, saya berikan dengan detail beserta cara mengerjakannya di video kali ini. Jadi buat kalian yang sekarang lagi di kelas 8 SMP, kalian harus banyak melakukan latihan soal agar pemahaman kalian tentang materi tekanan bisa semakin bagus atau semakin mantap gitu. Karena untuk mata pelajaran IPA terutama fisika dan matematika sangat dibutuhkan banyak latihan supaya kalian memahami dengan baik materinya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.